Ya, jika Anda mengalami gagal bayar di aplikasi Julo tepatnya di tahun 2025 ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Yaitu salah satunya adanya penagihan dari aplikasi Julo yang mana orang yang galbay padahal sudah 2 tahun gitu ya. Sudah 2 tahun dikira udah bertahun-tahun kayak gitu. Dilupakan utangnya ya, dianggap lunas, tapi ternyata setelah 2 tahun galbay barulah ditelepon ataupun dihubungi oleh si DC lapangan dari aplikasi Julo ini. Dan mereka mengatakan bahwa akan mendatangi ke rumah. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa meskipun utang yang telat bayar bertahun-tahun ya ataupun gagal bayar bertahun-tahun itu masih diingat ya oleh si platform tersebut ataupun DC-DC lapangan tersebut. Jadi meskipun gagal bayarnya udah bertahun-tahun itu bukan berarti dilupakan ya. Namun kebanyakan jika DC dari aplikasi pinjol itu dia bilang-bilang mau datang, biasanya sih itu gak bakalan datang ya, hanya menakuti saja kayak gitu. Jadi sangat tidak mungkin si DC lapangan ini mau datang tapi bilang-bilang, karena dimanapun juga pasti orang bakal kabur duluan ya. Oke, jadi di sini untuk aplikasi Julo sendiri memang sudah di-download 10 juta orang, artinya dia memiliki pengguna sekitar 10 juta orang, dan dari 10 juta orang tersebut tentunya tidak semua orang yang meminjam ini lancar bayarnya ya, ada yang telat bayar, bahkan yang gagal bayar pun itu banyak. Jadi dari situlah kenapa mereka ini belum sampai ya menagih kita, karena kan kayak giliran gitu teman-teman. Namun yang harus kita ketahui bahwa dari aturan OJK yang diterapkan Januari 2025 lalu, itu si DC pinjol Julo ini ataupun pinjol manapun itu ya yang resmi tidak memperbolehkan menagih ke kontak darurat, apalagi ke kondar ya, kontak darurat yang berada di luar. Nah, kebanyakan orang takut ditagih nih keluar kondar ya. Nah, maka dari itulah kalian harus tahu juga bahwa sekarang jangankan di luar kondar ya, kondar pun tidak boleh ya, kontak darurat pun tidak boleh sebagai tempat penagihan. Jadi kalau misalnya kontak darurat kalian ada orang yang nagih dari DC lapangan, maka itu bisa dianggap melanggar kebijakan aturan OJK. Maka meskipun kalian gagal bayar, itu gak usah terlalu takut dan polos-polos amat, karena kita juga mengetahui ya aturan-aturan DC tersebut yang sudah diatur oleh OJK itu sendiri. Jadi intinya kesimpulannya adalah untuk aplikasi pinjol Julo ini, DC lapangannya ini ternyata masih ingat gitu ya, karena ada kejadian orang yang sudah 2 tahun galbay tapi ternyata ditagih akan didatangi ke rumah. Namun menurut pandangan saya gitu ya, perkiraan saya, orang ataupun DC yang bilang-bilang mau datang itu biasanya gak bakalan datang sih teman-teman ya. Intinya dari kondar juga nggak boleh sebagai tempat penagihan, dan mereka tidak boleh datang selain dari lokasi yang sudah kita daftarkan di KTP kayak gitu teman-teman ya. Yang pasti kalau misalnya ada niatan untuk bayar ya bayar, kalau misalnya tidak ya gak usah dipaksakan, karena sebagai peminjam ataupun debitur yang gagal bayar sekalipun itu mendapatkan perlindungan ya teman-teman. Jadi jangan takut juga, dan biasanya bunga hanya maksimal tidak akan lebih dari 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya utangnya gede ya tentunya itu agak-agak ditakutkan juga. Ya intinya jangan terlalu panik ya, bisa dihadapin aja. Kita cari tahu kelemahan-kelemahan mereka di lapangan dari aturan yang diterapkan oleh OJK.